Selamat malam untuk kita semua. Jadi, izin kami dari kelompok 11 ini mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami dengan judul Pembuatan Aplikasi E-commerce Luminos. Adapun anggota dari kelompok 11 itu, saya sendiri Rizky Apriadi, dan teman saya Aan Christian Sitinjak, Valencia Tobing, dan terakhir itu ada Agnes Sidabutar. Bab satu itu pendahuluan. Latar belakang itu, dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini, fenomena belanja online semakin populer, terutama di sektor fashion. Banyak konsumen yang lebih memilih untuk menikmati kenyamanan belanja dari rumah tanpa perlu repot-repot mengunjungi toko fisik, sehingga oleh karena itu penting bagi aplikasi untuk memiliki antarmuka yang intuitif dan responsif. Misalnya fitur ulasan dan penilaian dari pengguna lain dapat membantu calon pembeli dalam membuat keputusan yang lebih baik. Mungkin bisa lanjut ke bawah, Janis. Nah, 1.2 itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara menciptakan antarmuka pengguna yang menarik dan mudah digunakan dalam aplikasi e-commerce fashion. Yang kedua, fitur apa aja yang harus ada dalam aplikasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna saat berbelanja online. Yang ketiga, bagaimana sistem manajemen produk dan pesanan dapat dioptimalkan untuk efisiensi operasional. Yang keempat, apa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam pengalaman belanja online. 1.3, manfaat pengembangan. Yang pertama itu meningkatkan fleksibilitas. Yang kedua ada efisiensi operasional, yang ketiga peningkatan penjualan, yang keempat ada analisis data pelanggan, dan yang kelima kepuasan pelanggan yang lebih tinggi. Mungkin bisa dilanjut. Selanjutnya itu rancangan bab 2 yaitu rancangan dan metode. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Langkah awal dalam pengembangan aplikasi ini adalah melakukan studi dan analisis terhadap aplikasi e-commerce fashion ataupun aplikasi e-commerce yang sudah ada di pasaran. Dengan meninjau fitur dan desain fungsi-fungsi aplikasi tersebut, kami mendapatkan referensi dan inspirasi untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baik lagi. Adapun kebutuhan fungsionalnya, yang pertama, user, admin, atau guest dapat melakukan sign up dan sign in. Yang kedua ada manajemen produk, yang ketiga ada tampilan produk, yang keempat keranjang belanja, yang kelima integritas data, integrasi data, yang keenam database, yang ketujuh pengujian fitur. Adapun kebutuhan non fungsionalnya, yang pertama itu kinerja aplikasi, di mana aplikasi memuat halaman dan waktu kurang dari 3 detik, keamanan menggunakan Firebase Authentication untuk menjaga keamanan data pengguna, yang ketiga kemudahan penggunaan, tampilan aplikasi harus user friendly dengan navigasi yang mudah dipahami pengguna, yang keempat, portabilitas aplikasi harus dapat dijalankan di platform Android. Yang kelima, pemeliharaan struktur kode harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan. Yang keenam, skalabilitas sistem harus dapat menangani pertumbuhan data produk dan jumlah pengguna tanpa mengalami penurunan performa. Yang ketujuh, responsivitas. Yang kedelapan, keandalan. Sistem harus selalu tersedia dan mampu menangani downtime minimal. Selanjutnya, rancangan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Valen. Jadi rancangan aplikasi itu yang pertama ada tools yang kalian gunakan. Di bagian front end-nya itu kalian menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart yang dimana untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Yang kedua ada back end di mana Firebase itu digunakan sebagai basis data untuk menyimpan informasi, mengelola autentikasi pengguna dan mendukung fitur lainnya. Lalu ada code editor yaitu Visual Studio Code dan Android Studio untuk pengembangan dan debugging project. Lalu yang kedua ada implementasi teknologi di mana penggunaan Flutter untuk mengembangkan tampilan aplikasi yang modern dan menarik. Selanjutnya itu Firebase digunakan untuk menangani database, autentikasi pengguna, dan integrasi cloud. File JSON akan ditambahkan ke dalam proyek untuk konfigurasi Firebase. Lalu yang ketiga ada konfigurasi teknologi, di mana Firebase diatur untuk mendukung autentikasi pengguna seperti login dan registrasi, serta menyimpan data produk di Firestore. Dependensi seperti library Firebase ditambahkan ke proyek untuk mendukung pengintegrasian layanan Firebase. Lalu keempat ada pengintegrasian teknologi. Di bagian front end itu akan dihubungkan dengan back end atau server atau database untuk memastikan sinkronisasi data secara real time. Firestore akan digunakan untuk menyimpan data produk termasuk gambar, deskripsi, harga, dan informasi lainnya. Lalu kami memiliki alur aplikasi atau flow process application. Nah, pada diagram di atas itu menggambarkan alur aplikasi e-commerce dari dua perspektif, yaitu pengguna atau user dan administrator atau admin. Dari sisi pengguna, itu proses dimulai dengan pengguna baru melakukan registrasi untuk membuat akun. Kalau loginnya berhasil, pengguna dapat menelusuri produk yang tersedia dan menambahkan produk ke dalam keranjang belanja atau daftar favorit. Lalu, dilanjutkan ke proses checkout dan pembayaran. Jika pembayaran berhasil, maka transaksi akan selesai.
Dari sisi administrator, admin dapat mengakses panel admin untuk mengelola aplikasi. Admin dapat mengelola pesanan yang masuk, termasuk memperbarui status pesanan, dan juga dapat melakukan operasi root atau create, read, update, dan delete terhadap produk yang tersedia di aplikasi. Setelah admin melakukan pengelolaan, informasi yang diperbarui akan ditampilkan pada aplikasi. Selanjutnya, Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Aan. Baik, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari code aplikasi mobil milik kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari page admin dashboard. Nah, pada admin dashboard ini eh, merupakan logik dan tampilan dari eh, pengaturan untuk si admin. Di sini dia bisa menambahkan produk dan mengkonfirmasi pembayaran. Nah, untuk chart screen di sini eh, dia eh, merupakan implementasi dari produk-produk yang kami sediakan di layanan aplikasi kami. Nah, pada confirmation page di sini adalah konfirmasi dari pembayaran. Di sini dapat berupa, di sini kita eh, memilih bank mana yang menjadi eh, metode pembayaran kita dan bisa juga menggunakan e-wallet. Nah, untuk code detail order, pada code detail order ini eh, mendeskripsikan order orderan dari si customer. Nah, dan detail screen ini merupakan eh, implementasi dari eh, se- semua produk yang berupa detail harga eh, dan nama dan deskripsi dan kategorinya. Kemudian di favorit screen ini merupakan eh, tempat eh, munculnya tampilan dari favorit produk yang kita favoritkan. Nah, untuk login screen ini merupakan logik untuk sistem loginnya. Nah, pada sistem login ini dia sudah mempunyai autentikasi service yang dimana ketika eh, dia dapat memisahkan role untuk user customer dan user si admin. Dan profil itu untuk si profil by user. eh, Ulangi, untuk profil page ini dia merupakan terkhusus untuk si customer dan register untuk ketika kita mau registrasi membuat akun ke aplikasi mobil kita. Untuk share screen ini dia berfungsi sebagai eh, tempat kita mencari produk-produk yang akan kita cari nanti di aplikasi mobil kita. Kemudian ada service autentikasi service ini untuk logic untuk autentikasi ke ke aplikasi mobil kami. Kemudian ada product service dan Firebase Firebase option. Kemudian ada main dark. Sekian dari implementasi. Saya kembalikan. selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari pembuatan proyek ini adalah aplikasi berhasil mengimplementasikan fitur penting dalam e-commerce termasuk pendaftaran pengguna, login, pengelolaan produk, keranjang belanja, dan sistem pembayaran. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa penggunaan Dart dan Firebase dalam pengembangan aplikasi e-commerce sangat efektif dan efisien. Aplikasi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar e-commerce, tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan. Dengan terus melakukan perbaikan dan penambahan fitur, aplikasi ini diharapkan dapat berkembang menjadi platform e-commerce yang lebih komprehensif di masa depan. Eh, Langsung aja ke tampilan demonya. Jadi sini untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini saya membuat dua tampilan, yang kiri untuk admin dan yang kanan untuk user. Nah, dan kiri itu adalah tampilan admin
Jadi di sini admin bisa mengatur tentang aplikasi ini, apa aja konten yang ada di dalamnya. Sebagai contoh di sini saya ingin menghapus sebuah produk dengan namanya itu test produk, terus dengan ikonnya itu yang foto ini nih. Yang saya hapus. Nah, bisa kita lihat di tampilan admin saya coba menghapusnya, dan di tampilan user itu sudah terhapus. Untuk membuktikan sekali lagi, di sini saya ingin menghapus produk dengan nama produknya itu new product. Nah, bisa kita lihat pada tampilan admin semua produk itu sudah saya hapus, dan pada tampilan usernya itu juga sudah terhapus. Nah, di sini di admin saya ingin menambahkan produknya itu lagi. Di sini saya buat namanya itu anting-anting, dan price-nya itu 20 sebalik kita tuju. Oke. Dengan size-nya itu, dan size di sini adalah produk yang tersedia. Jadi jadi sini saya memasukkan 6789 untuk size yang tersedia. Deskripsinya ini adalah penting super mewah. Ketika kita menekan button add produk pada admin, maka di tampilan user akan langsung tampil produknya. Bisa kita lihat di sini. Nah, tadi saya menambahkan dengan nama itu anting-anting dengan harganya itu 10.000, dan kategori dan size yang tersedia itu ada 6789. Begitu. Jadi di sini saya ingin di sini saya ingin melakukan pembelian. Sebelumnya Sebenarnya di sini user bisa melakukan uh, add to favorit, dan di sini juga user bisa melakukan pembelian. Tapi untuk melakukan pembelian, maka user harus melakukan add to cart terlebih dahulu. Di sini saya ingin memasukkan mungkin size 9, mungkin itu 2. Nah, nah, bertampilan chart itu bisa kita lihat. Jadi tadi harga satu anting adalah 10.000. Nah, karena di sini saya membelikan 2, maka sekarang menjadi 20.000. Contohnya di sini saya ingin menambahkan jadi 3. Jadi 30.000, naik ke 4, 40.000, naik ke 5, 50.000. Di sini saya ingin melakukan check out. Saya beri namanya itu 11 dengan alamatnya. Tinggal payment methodnya saya mungkin membuat bank. Nah, di sini aja kita tersedia bank BCA Mandiri BNI. Nah, di sini bukan nomor BNI ini tuh masih belum asli, jadi sini hanya sebuah template. Nah, contohnya di sini user udah melakukan pembayaran tuh ke akun numbernya ini. Maka untuk buktinya bisa kita upload di sini. Contohnya di sini saya ingin upload ini aja dah sebagai contoh. Nah, kita confirm. Your order has been submit sukses. Nah, pertampilan admin bisa menerima notifikasi itu di sini. Nah, bisa kita lihat tadi pada kelompok 11 dengan address delnya itu dengan payment methodnya itu bank muncul. Nah, jadi kalau di sini udah tampil, maka admin bisa melakukan approve order seperti ini. Nah, order approve success. Jadi di sini ordernya sudah masuk ke admin. Dengan kata lain, ordernya udah sukses. Selanjutnya di sini user bisa melihat produk-produk pada tampilan ini. Terus ada ini juga, saya kategori udah tampil juga. Dengan ini chart udah tampil, ini udah dengan ini. Terus di sini juga user bisa melakukan logout. Terus pada admin juga bisa melakukan logout. Nah, jika kita ulang lagi tadi loginnya, maka bisa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya demokan. Jika ada kata yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.